Hello everyone, let me introduce myself. My name is Sela Febriani with NPM 2341103 from Major Management Universitas Teknokrat Indonesia. On this occasion, I will present material on International Strategic Alliance in the International Business course. This topic is highly relevant in today's era of globalization, where business competition occur not only domestically but also across national borders. Companies can no longer rely solely on their own strengths. Instead, they must form partnership with other parties in order to survive and thrive. Throughout this presentation, I will explain the definition, objectives, forms, benefits, and rights of International Strategic Alliance. Oke, kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Aliansi strategis internasional ini adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih perusahaan yang berasal dari negara yang berbeda, yang bertujuan untuk mencapai keuntungan bersama dalam jangka waktu tertentu. Yang membedakan aliansi strategis dengan merger atau akuisisi ini adalah bahwa dalam aliansi strategis, perusahaan-perusahaan tersebut tetap berdiri sendiri ataupun independen. Artinya, mereka tidak melebur menjadi satu perusahaan, tetapi hanya bekerja sama dalam beberapa aspek tertentu saja. Kerjasama ini bisa terjadi dalam berbagai bidang, seperti produksi, pemasaran, distribusi, bahkan penelitian dan pengembangan. Dengan kata lain, aliansi strategis adalah cara bagi perusahaan untuk berbagi kekuatan tanpa harus kehilangan identitasnya. Aliansi strategis dilakukan bukan tanpa alasan, tetapi memiliki tujuan yang jelas juga. Tujuan pertama ini adalah untuk memperluas pasar. Dengan bekerja sama dengan perusahaan lokal di negara lain, perusahaan dapat lebih mudah memahami kondisi pasar, budaya, konsumen, serta distribusi. Tujuan kedua adalah untuk mendapatkan akses terhadap teknologi dan keahlian. Misalnya, perusahaan dari negara berkembang bisa bekerja sama dengan perusahaan dari negara maju untuk memperoleh teknologi yang lebih modern. Tujuan ketiga adalah efisiensi biaya. Dengan berbagi sumber daya seperti fasilitas produksi atau jaringan distribusi, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional. Tujuan yang keempat ini adalah dapat mengurangi resiko bisnis. Resiko seperti kegagalan produk atau kerugian finansial dapat dibagi dengan mitra sehingga tidak ditanggung sendiri. Selain tujuan, ada juga faktor-faktor yang mendorong perusahaan melakukan aliansi strategis. Pertama adalah keterbatasan sumber daya. Tidak semua perusahaan memiliki modal, teknologi, atau tenaga kerja yang cukup untuk berkembang secara mandiri di pasar global. Kedua, adalah kemudahan masuk ke pasar baru. Masuk ke pasar internasional ini tidak mudah karena adanya perbedaan bahasa, budaya, dan sistem hukum. Dengan adanya mitra lokal, proses ini menjadi lebih mudah tentunya. Lalu yang ketiga adalah tingginya persaingan global. Perusahaan harus bersaing dengan banyak pemain pasar, sehingga perlu memperkuat posisi dengan cara kerjasama tadi. Lalu keempat adalah regulasi pemerintah di negara tujuan. Beberapa negara mengharuskan perusahaan asing untuk bekerja sama dengan perusahaan lokal, misalnya melalui joint venture.
Aliansi strategis memiliki beberapa bentuk kerjasama yang sering umum digunakan. Yang pertama ini adalah joint venture, yaitu kerjasama dengan membentuk perusahaan baru. Lalu yang kedua adalah licensing, yaitu pemberian izin penggunaan merek, teknologi, ataupun hak paten. Yang ketiga, ini ada franchising, yaitu pemberian hak untuk menjalankan bisnis dengan sistem yang sudah ditentukan. Lalu yang keempat ini adalah strategic partnership, di mana yaitu itu adalah kerjasama tanpa membentuk entitas baru, biasanya ini lebih fleksibel. Setiap bentuk ini dipilih berdasarkan kebutuhan, tujuan, serta tingkat resiko yang siap ditanggung oleh perusahaan. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam mengenai joint venture dan licensing. Joint venture ini adalah kerjasama di mana dua atau lebih perusahaan membentuk perusahaan baru dan berbagi kepemilikannya. Nah, keuntungannya ini adalah pembagian resiko serta kemudahan dalam memasuki pasar lokal karena adanya mitra yang sudah memahami kondisi pasar terlebih dahulu. Namun, joint venture ini juga memiliki tantangan ya teman-teman, seperti perbedaan visi dan konflik dalam pengambilan keputusan sering terjadi di dalam joint venture. Sedangkan licensing ini adalah pemberian izin kepada perusahaan lain untuk menggunakan aset tertentu, nih sepertinya seperti merek, teknologi, atau paten. Nah, sebagai imbalannya, perusahaan ini memberi lisensi akan mendapatkan royalti. Namun, kelebihan dari licensing ini adalah biaya yang relatif rendah dan resiko yang lebih kecil. Tetapi kekurangannya ini ada pada potensi munculnya pesaing baru. Selanjutnya adalah franchising dan strategic partnership. Franchising adalah bentuk kerjasama di mana satu pihak memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek dan sistem yang sudah terstandarisasi. Contohnya seperti bisnis makanan cepat saji seperti KFC, mie gacoan, itu contoh dari franchise. Keuntungannya dari franchise ini adalah sistem bisnis sudah terbukti berhasil sehingga resiko kegagalan lebih kecil. Namun, franchising memiliki keterbatasan dalam fleksibilitas karena harus mengikuti standar yang diterapkan. Sedangkan strategic partnership ini adalah kerjasama yang lebih fleksibel dan tidak membentuk perusahaan baru. Biasanya digunakan untuk proyek tertentu atau tujuan dengan jangka pendek. Aliansi strategis ini memberikan banyak keuntungan tentunya ya bagi perusahaan. Yang pertama adalah keuntungan akses ke pasar global dengan lebih cepat dan mudah. Kedua adalah berbagi resiko, sehingga perusahaan tidak menanggung seluruh beban sendiri. Dan yang ketiga adalah keuntungannya dapat transfer teknologi dan pengetahuan, yang sangat penting untuk meningkatkan daya saing perusahaan atau organisasi. Lalu yang keempat adalah untung dalam efisiensi biaya, karena penggunaan sumber daya dilakukan secara bersama. Dengan kata lain, aliansi strategis ini memungkinkan perusahaan untuk berkembang lebih cepat dibandingkan jika dia berjalan dengan sendiri. Namun, di balik keuntungan tersebut, terdapat beberapa resiko juga yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Pertama adalah konflik kepentingan, karena masing-masing perusahaan memiliki tujuan yang mungkin berbeda-beda. Kedua, resikonya adalah perbedaan budaya, baik budaya organisasi maupun budaya nasional, yang dapat mempengaruhi cara kerja dan komunikasi. Ketiga adalah kebocoran teknologi atau informasi, di mana mitra bisa mempelajari keunggulan perusahaan dan bisa menjadi pesaing di masa depan nanti. Dan yang keempat ini resikonya adalah ketergantungan, yang dapat membuat perusahaan kehilangan kemandiriannya jika terlalu bergantung pada mitra tadi.
Oleh karena itu, perlu aliansi ini harus dikelola dengan sangat hati-hati. In conclusion, international strategic alliances are one of the key strategies in the global business world. These alliances enable companies to expand their markets, improve efficiency, and strengthen their competitiveness through collaboration. However, the success of an alliance depends heavily on how the collaboration is managed, particularly in terms of communication, trust, and shared objectives. If managed effectively, strategic alliance can be the key to a company's success in facing increasingly intense global competition. Thank you for your attention and see you.